selamat pagi Bapak Ibu, Pak Kadis Teja dan Bu Puji. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Radiana. Jadi, perkenalkan saya Kadir Radiana akan menjadi observer, akan mengamati Pak Kadis Teja dan Bu Puji dalam melaksanakan coaching. Silakan Pak Suteja. Oke. Selamat pagi, Pak Radiana. Pagi. Kabar? Pagi Pak. Dengan wajah senyum, ya. Saya baik saja, Pak Radiana. Apakah Bapak Radiana sekarang ada kegiatan lain atau sedang sibuk? Lagi santai nih Pak. Oke. Mohon maaf, Bapak, saya menyita waktu. Begini, Pak. Ya. Ada salah satu teman saya yang namanya Bu Puji. Ya. Bu Puji memiliki masalah saat dirinya disupervisi oleh pengawas, Pak. Ya. Pada saat mengajar di kelas. Nah, teman saya mengajak saya diskusi nih, Pak, untuk mendapatkan solusi. Jadi, saya akan menerapkan praktek coaching yang saya sudah pelajari. Dan, kalau Bapak tidak keberatan, saya minta waktu Pak Radiana untuk menjadi pengamat dalam praktek coaching saya. Oh tentu Pak. Jadi saya tidak keberatan, apalagi saya lagi santai. Terus sebelum dimulai, apa saja aspek yang harus saya nilai dan amati, Pak? Begini Pak, ada 3 aspek coaching yang Bapak bisa amati. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Presence adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee atau di dalam coaching yang disebut dengan coaching present, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching pada day. Nah, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, di mana saya akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit untuk berbicara. Selanjutnya dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yaitu mitra bicara. Nah, selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan berbobot, di mana nanti ketika saya melakukan percakapan kunci, keterampilan kunci lainnya adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan berbobot yang diharapkan menggugah kunci saya untuk berpikir dan saya dapat menstimulasi pemikiran kunci, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya oleh kunci, kemudian mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong kunci untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Begitu Pak Kadir Radiana. Terima kasih Pak. Jadi, adakah yang lebih spesifik yang perlu saya amati Pak? Begini Pak Kadir. Lebih spesifiknya yaitu pengembangan mengajukan pertanyaan berbobot Pak Kade. Spesifik mendengarkan serta aktif dan mengajukan pertanyaan terbuka dan eksploratif. Begitu Pak Kade. Ya. Lagi satu Pak. Untuk indikatornya apakah ada Pak? Dalam percakapan coaching yang saya akan lakukan dengan Bu Puji, saya menginginkan indikator-indikatornya adalah melalui coaching bisa mendengarkan secara aktif, kemudian mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot, utamanya adalah bersifat terbuka dan eksploratif. Mungkin seperti itu Pak Kade. Baik Pak, saya tanya dulu, apakah Pak Suteja dan Bu Puji sudah siap? Pak, apakah Bapak punya waktu hari ini? Selamat siang Bu Puji. Ada apa Bu? Sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Apa yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, saya jadinya mengganggu waktu Bapak. Nggak apa-apa Bu, silakan. Begini Pak, saya mau menyampaikan tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Ya, dengan senang hati Bu. Apa yang bisa saya bantu Bu?
Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Oh, begitu ya. Coba sampaikan kepada saya masalahnya apa, Bu? Mungkin Ibu bisa bercerita yang Ibu rasakan, mungkin bisa saya bantu Ibu untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan itu. Baik, Pak. Beberapa hari yang lalu, saat saya mengajar, pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu Ya. supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas, Pak. Oh, begitu ya. Bagaimana bisa, Bu, kejadian seperti itu? Kemudian, apa yang menyebabkan Ibu mendapatkan teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya nggak serius sih, Pak. Tidak serius. Tidak serius bagaimana, Bu? Coba ceritakan lebih jauh pada saya. Pengawas, gini loh, Pak. Pengawas itu mengkritik tentang proses saya mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana, Ibu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau sampai dikritik, kalau boleh tahu, gimana ya ceritanya, Bu? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar, tidak membawa buku, yaitu buku teks saat pembelajaran di kelas, kemudian tidak membawa perangkat dalam mengajar, seperti itu, Pak. Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, Pak, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku digital, media online, atau referensi perpustakaan yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu ya, Bu Puji? Iya, Pak. Kalau begitu, saya tanya dulu Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku digital, buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, begitu ya. Ya, Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga sudah termotivasi, membangkitkan motivasi intrinsiknya, dan mengacu pada kurikulum. Oh, begitu ya. Sebenarnya sudah, Bu. Lalu, bagaimana hasil saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakteristik siswa itu tersendiri kita pelajari memang berbeda-beda. Dan itu juga berpengaruh pada cara belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga, Pak. Kenapa saya nggak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya memang kurang maksimal. Ya, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin ketika Ibu supervisi supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Betul gitu, Bu? Iya, Pak. Saya pikir ada benar juga, Pak. Iya, ya. Setelah Ibu bercerita, coba ungkapkan bagaimana perasaan Ibu sekarang. Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, Pak. Saya menjadi resah dan di rumah pikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Iya ya, berarti Ibu merasakan hal yang berbeda yaitu resah. Lalu apa yang membuat Ibu merasa selama ini
nyaman atau tidak resah? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya takut nanti kalau akan jadi masalah di kemudian hari, Pak. Ya, ya, ya. Jika saya dapat menyimpulkan yang Ibu Puji rasakan merasa tidak nyaman di Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan agar Ibu menggunakan buku teks, Bapak pengawas memberikan argumen sehingga hal itu membuat mungkin argumen Ibu membuat pengawas merasa tersinggung. Kan begitu Bu ya? Iya, Pak, betul. Kemudian Ibu takut Bapak pengawas akan menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Begitu Bu ya? Betul sekali, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau enggak ya, Pak ya? Kalau menurut saya Bu, itu masalah ini Ibu bisa berefleksi terhadap permasalahan yang ada dan mempersiapkan diri jika ditegur nantinya oleh Bapak Kepala Sekolah, dan Ibu mestinya siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi, dan pasti saya yakin beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Pak ya. Ya. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depan? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi, Pak. Lalu, apakah ada hal yang lain yang Ibu bisa lakukan? Saya mungkin juga akan menemui pengawas dan saya akan minta maaf pada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Iya, ya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Pak. Iya, ya. Kemudian langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali rasanya. Saya setuju dengan ide yang Ibu ungkapkan tadi. Syukurlah, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini, Pak. Apalagi sudah berurusan dengan atasan lagi, agak khawatir gitu, takutnya salah langkah. Iya. Syukurlah Bu Puji, Bu Puji sudah merasa lega. Kemudian lalu apa yang Ibu Puji rencanakan tadi? Komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian memenuhi aturan yang ada, termasuk dengan aturan dari pengawas dan tentang penggunaan buku teks, Pak. Iya. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan Bapak dan rekan sejawat lainnya. Jadi kita bisa sama-sama saling mengingatkan. Ya, itu ide yang baik sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja sama dengan bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi, Bu. Ya baik, Pak, terima kasih banyak.
untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, Pak. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan untuk siswa kita, ya Kak ya. Ya, sama-sama Bu. Maaf Bapak, kebetulan saya ada jadwal mengajar di kelas. Ya Bu, silakan. Ya, terima kasih Bapak, salam sehat dan bahagia Pak Sutejo ya. Sama-sama Bu Puji, terima kasih kembali. Silakan. Dan sampai ketemu lagi Pak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi, silakan Bu. Baiklah, Pak Sutejo yang sebagai coach dan Bu Puji sebagai coachi. Kalau boleh kilas balik, apa yang Bapak lakukan terhadap praktek coaching tadi, Pak? Gini Pak Radiana, setelah saya mencoba untuk melakukan praktek coaching tadi dengan Bu Puji, saya telah melakukan present atau kehadiran penuh, Pak. Saya benar-benar fokus pada apa yang menjadi permasalahan yang Bu Puji, sehingga saya merasa sudah mampu memahami dan mendengarkan secara aktif apa yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Bu Puji. Nah, kemudian setelah memahami akar masalahnya, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan menggali potensi dalam diri Puji. Potensi. Sehingga rekan saya tersebut dapat menemukan pemecahan masalahnya sendiri yang pada dasarnya sebenarnya sudah ada di dalam diri Puji sebenarnya. Tapi hanya saja belum terpikirkan. Begitu Pak Kade. Baiklah, berarti Pak Kade Sutejo sudah berhasil menggiring rekan sejawatnya yaitu Bu Puji. Ini yang temuan saya sudah menemukan ide-ide yang menarik untuk diterapkan di kelasnya. Kemudian saya temukan juga dari pengamatan saya, jadi Bu Puji sudah melaksanakan present dengan baik, ya Bu Puji ya, melalui gestur dan berhasil memahami masalah dari Pak Kade Sutejo. Nah kemudian kompetensi mendengarkan aktif. Ini saya lihat, menurut saya sudah berkembang dengan baik. Kemudian, yang tadi terbukti Pak Sutejo itu sudah mampu memberikan pertanyaan yang sesuai, Pak. Ya. Lalu, saya kira kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot perlu ditanyakan lagi, Pak. Untuk pertanyaan berbobotnya ini saya sudah catat di sini. Jadi pertanyaan berbobot yang perlu ditingkatkan lagi, Pak. Agar benar-benar mampu lebih banyak nantinya menggali ide-ide baru dari coachi. Ya, Pak Kade Sutejo ya. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Nah, setelah melakukan praktek coaching tadi, apakah ada lagi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi? Apakah ada kompetensi yang lain? Untuk saat ini saya ingin melatih lagi kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot Pak Kade. Jadi bisa lebih menggali lagi kompetensi coaching yang nanti pada saat praktek coaching saya selanjutnya. Semangat Pak. Bu Puji. Terima kasih. Ya. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Sama-sama.